Dear learners, selamat datang di mata kuliah Theory and History of Architecture atau dalam bahasa Indonesianya Teori dan Sejarah Arsitektur. Di mata kuliah ini kita akan fokus pada teori dan sejarah arsitektur Barat. Barat di sini maksudnya Europe and sekitarnya lah. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai asal mula arsitektur. Baiklah, kita mulai ya. So, asal muasal manusia pertama, kalau dari latar antropologi, nenek moyang manusia itu pusatnya dulu di Afrika. Kemudian bermigrasi pertama kali lewat jalur darat. As you can see, tanda panahnya di sini yang orange pertama. Kemudian kalian perhatikan muncul panahnya kemana duluan ya. Ke arah situlah mereka menuju gitu. Jadi mereka lewat jalur darat dulu, melewati semenanjung Arab sini, kemudian di daerah Irak, Iran, masuk ke India, ke Asia Tenggara, berujung di Australia. Jadi aborigin itu adalah koloni yang paling tua di dunia karena migrasi pertama. Makanya kalau misal dilihat bentukan fisik manusianya tuh agak mirip gitu yang di Afrika sama Melanesia, Papua, Australia. Nah, kemudian peradaban Mesir dengan piramid-piramid. Bentukan piramida itu ada hubungannya dengan zigurat di Mesopotamia. Nanti kita akan bahas lah. Peradaban kuno yang terakhir musnah di Amerika. Jadi di Norte Cinco, kemudian suku Aztec, suku Maya, dan yang terakhir Inca. Nah, dari arah-arah panah itu kita bisa lihat bahwa manusia menyebar dari Afrika, migrasi pertamanya itu ke Southern Europe dan ke Asia. Nah, di Asia ini mereka lewat jalur darat, sementara di Eropa mereka nyebrang selat gitu. Kemudian dari persebaran ini kita bisa lihat bahwa di area utara pada awal-awal peradaban mereka memang belum bisa settle di situ karena belum bisa beradaptasi dengan klimatnya yang terlalu dingin. Jadi peradaban di daerah utara ini baru ada akhir-akhir ya setelah ini semua. Selama 9.000 tahun, living nomadic life itu kehidupan berpindah-pindah dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Setelah itu barulah mereka cocok tanam dan memulai bertani gitu. Lalu orang-orang mulai berhuni dan membentuk komunitas. Ada beberapa peradaban yang needed no farm. Mereka spend time memfokuskan peradabannya pada pembentukan tanah liat ataupun metalworking, juga keseniannya dan arsitektur. History of architecture sendiri, seperti kita lihat persebaran manusia tadi, bahwa peninggalan arsitektur yang bisa dilacak, yang masih ada sampai sekarang, peradaban kuno ya, itu di Mesopotamia, di Egypt. Nah, ini kita akan bahas singkat aja setelah materi pertanyaan saya, apakah itu history menurut kalian? Jadi, sejarah itu apa sih? Dalam sejarah itu pembentukan teorinya seperti apa sih? Sebenarnya ini pertanyaan yang kita akan menemukan jawabannya di akhir dari pelajaran teori dan sejarah arsitektur. Sebenarnya peradaban kuno sebelum masuk ke era klasik itu tidak cuma Mesopotamia and Egypt. As we can see, peradaban kuno itu ada juga di semenanjung Arab, di India, di Cina, di Nusantara, peradaban Mongol. Kalau kalian tahu di daerah Yaman itu ada situsnya UNESCO yang merupakan salah satu kota tertua di dunia selain Petra. Petra di Yordan ya. Disitulah letak, kita bisa bilang apartemen pertama di dunia. Jadi bangunan tinggi pertama di dunia yang di sini sekarang sih disebutnya apartemen. Walaupun karena perang kemudian situ-situ luluh lantak, tapi masih berusaha untuk dipertahankan. Menarik sebenarnya kalau kita bisa ngebahas mengenai arsitektur India, arsitektur semenanjung Arab, arsitektur Cina. Tapi kita fokus ke yang dua di awal saja, yaitu Mesopotamia and Egypt, karena kalau misalnya mau bahas semua juga kita takutnya nggak kekejar di classic architecture-nya. Kalian bisa browsing secara mandiri ya mengenai Mesopotamia and Egypt, itu aja dulu supaya kita bisa lebih
mudah masuk ke Greek architecture karena masih ada benang merahnya sih sebenarnya kalau saya bisa bilang. Kan peradaban kuno terakhir itu dimiliki oleh suku Aztec, Maya, sama Inca. Dan bentukan dari bangunan arsitektur di Amerika di awal-awal sejarahnya masih membawa bentukan zigurat, piramid. Di sini itu namanya kuil sih. Dan ternyata di arsitektur Yunani untuk segitiga itu masih terbawa. Jadi ini adalah yang dua awal ini kita sebutnya pre-klasik, zaman sebelum klasik. Yang disebut zaman klasik saat kita masuk di arsitektur Yunani dan Romawi. Kemudian kita masuk ke ini zaman Bizantin dan Romanes. Nanti kita bisa lihat nih transformasi bentuk arsitektur klasik dan kita akan bisa mengerti kenapa disebut klasik. Nanti kita akan bahas juga kok kenapa bentuk segitiga itu menjadi bentukan awal arsitektur gitu. Kemudian kenapa setelah itu di Roman architecture ada bentukan bulat tapi masih kecil gitu. Kemudian di Bizantin kenapa kubahnya semakin besar. Kemudian di Romanes kenapa yang besar itu menjadi lebih sederhana. Cuman lengkungan itu dibawa ke hal-hal lain lagi. Dan setelah itu masuk ke Gothic karena menjadi runcing-runcing. Classic architecture itu ada di tiap daerah. Jadi nggak cuma di Europe sih. Cuman ya karena yang ngembangin teorinya orang Eropa, jadinya fokusnya ke sana. Kalau kita mau ngebahas tentang klasik architecture, Nusantara juga punya klasik architecture. Klasik means long last gitu, yang memang turun-temurun dilakukan secara tradisi. Jadi arsitektur Nusantara itu kaya sekali sebenarnya kalau kita mau bilang klasik architecture. Yang bentuknya nggak berubah, yang selama bertahun-tahunnya gitu-gitu aja. Nah itu didefinisikan sebagai klasik sih, gitu, long last. Karena di Roman architecture, Greek architecture juga seperti itu. Sebenarnya Greek dan Roman ini eranya agak jauh ya, cuman mereka masih dapat era yang sama. Sejarah arsitektur itu tidak pernah benar-benar dari langgam dari style yang A terus pindah ke B terus switch langsung berubah banget bentuknya, enggak. Ada masa mereka terjadi di era yang bersamaan gitu, cuman kayak misal di akhir-akhir Greek architecture tuh sudah mulai muncul Roman architecture. Sebenarnya masih ada early Christian architecture sebelum masuk ke Byzantine. Lalu yang terakhir dari classical era, Gothic ke Renaissance itu masih ada Barok. Setelah zaman Renaissance ini, we know that Renaissance itu adalah kayak zaman era-era pencerahan. Setelah dicerahkan inilah baru pindah ke modern era. So untuk di pertemuan berikutnya kita lanjut ke Greek and Roman architecture. Saya harap kalian sudah browsing dulu sebelum kita diskusi di pertemuan berikutnya. Oke? Thank you and see you